Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Tanis Maria dengan NIM 2501401 dari kelas 1 yang 1. Di sini studi kasus yang saya dapatkan adalah sistem informasi Street Food Bandung. Sistem ini dirancang untuk mempromosikan bidang lokal yang ada di sekitar Kota Bandung, juga memudahkan pencarian lokasi kuliner-kuliner yang ada di Kota Bandung, serta mendigitalisasi proses pesanan dan juga proses transaksi pembayaran agar lebih cepat dan juga agar tercatat secara otomatis. Ya, kita lanjutkan pada bagian normalisasi UNF sampai 3 UNF. Dimulai pada tabel UNF di mana data transaksi itu masih menumpuk dalam satu tabel. Bisa kita lihat pada transaksi PSN 01 itu di kolom ID Street Food datanya masih ganda, yaitu ada data SF02 dan data SF03. Maka dari itu dilakukan proses 1NF untuk menghilangkan data-data tersebut, sehingga setiap kolom itu hanya bernilai tunggal atau tanggung. Sehingga kini transaksi PSN 01 itu dipecah menjadi dua bagian yang terpisah. Dilanjutkan pada proses 2NF di mana kita menghilangkan ketergantungan parsial dengan cara memecah menjadi 3 entitas spesifik. Yang pertama itu ada tabel pesanan, tabel Street Food, dan juga tabel detail pesanan. Terakhir yaitu proses 3NF di mana kita menghilangkan ketergantungan transitif yang menghasilkan 6 tabel, yang tabel itu bersih, tidak adanya data yang menumpuk dan saling berelasi. Data-data tabel ini adalah tabel admin, tabel pelanggan, lalu tabel pedagang, tabel Street Food, tabel pesanan, dan juga tabel pembayaran. 3NF maka diimplementasikan dalam bentuk RT. Nah, dalam RT ini terdapat 6 entitas utama. Yang pertama itu ada entitas admin, yang kedua ada entitas pelanggan, yang ketiga entitas pelanggan pedagang, yang keempat entitas Street Food, yang kelima entitas pesanan, dan yang keenam adalah entitas pembayaran. Nah, lalu relasi atau hubungan antara admin dan pelanggan yaitu relasinya 1/n atau one to many atau 1 banyak. Jadi, satu admin mengelola banyak pelanggan. Lalu relasi atau hubungan admin dengan pedagang yaitu 1 banyak juga, di mana satu admin dapat mengelola banyak pedagang. Lalu pedagang dengan Street Food. Satu pedagang memiliki banyak Street Food atau satu pedagang memiliki banyak menu, satu pedagang memiliki banyak cabang seperti itu. Lalu ada juga pelanggan dengan pesanan. Ini relasinya itu sama, yaitu 1 ke banyak. Hubungannya satu pelanggan membuat banyak pesanan. Nah, lalu ada Street Food dan juga pesanan. Di sini relasinya atau hubungannya itu juga 1 ke banyak. Dibacanya satu Street Food menerima banyak pesanan. Dan yang terakhir adalah pesanan dengan pembayaran, di mana relasi hubungannya juga 1 ke banyak. Dibacanya satu pesanan memiliki banyak pembayaran. Gitu. Sekarang kita masuk ke tahap demonstrasi implementasi database menggunakan MySQL. Langkah pertama yaitu adalah membuat database dan juga tabelnya menggunakan perintah DDL. Nah, di sini sudah tercantum untuk query-nya yaitu untuk perintah untuk membuat database. Kalau kita nah ini berhasil. Lalu kita cek di sini. Nah, bisa dilihat ya di sini bahwa database Street Food underscore Bandung itu sudah berhasil dibuat. Setelah selesai membuat database Street Food Bandung, kita coba cek apakah di dalam database ini sudah ada tabelnya atau belum. Nah, bisa dilihat bahwa di sini dalam database Street Food underscore Bandung itu belum ada tabel apapun. Nah, jadi setelah struktur tabel siap, kita akan melakukan manipulasi data, yaitu seperti melakukan insert, update, dan juga delete menggunakan perintah DML. Oke, setelah tadi kita membuat database Street Food underscore Bandung, sekarang kita membuat tabel-tabel yang harus ada dalam database tersebut. Nah, di sini untuk tabel-tabelnya yaitu ada tabel admin, lalu ada tabel pelanggan, yang ketiga ada tabel pedagang, yang keempat tabel Street Food, yang kelima tabel pesanan, dan yang keenam adalah tabel pembayaran. Setelah itu kita klik. Nah, di sini sudah ada pemberitahuannya bahwa tabelnya itu bisa dibuat, dan kita bisa lihat juga di sebelah kiri ini tabel, dan tabel-tabel ini berada pada database Street Food. Dan sekarang database Street Food ini sudah mempunyai 6 tabel utama. Di sini, nah bisa dilihat juga di sini bahwa sekarang database Street Food underscore Bandung sudah memiliki 6 tabel utama, sudah memiliki tabel. Oke, pertama di sini kita akan melakukan insert dulu pada tabel-tabel yang ada. Lalu di sini untuk isi dari tabel-tabelnya itu ada 10 record sesuai dengan ketentuan pada buat sini. Nah, di sini untuk admin akan diinsertkan 10 data, dan untuk pelanggan juga akan diinsertkan 10 data, pedagang juga sampai pembayaran juga akan diinsertkan 10 data baru. Kita klik go. Nah, lalu kita cek kita akan melakukan pengecekan di admin, apakah di admin sudah ada datanya atau belum. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk tabel admin itu sudah memiliki data-datanya yang barusan diinsertkan. Lalu kita cek di pedagang. Nah, di pedagang juga sudah memiliki 10 data terbaru yang sudah barusan diinsertkan. Di pelanggan juga sudah memiliki data terbaru. Di pembayaran juga sama, sudah memiliki data, dan data yang tadi kita insertkan itu sudah berhasil ditambahkan. Untuk di pesanan juga sama. Lalu di Street Food juga sudah memiliki 10 data yang barusan saya insertkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap update. Tahap yang pertama ini akan dilakukan pengupdatean atau perubahan pada tabel pelanggan. Nah, yang akan diubahnya itu adalah pada bagian alamat. Alamatnya itu akan disetting atau diatur menjadi Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Nah, di mana yang akan diubah ini adalah ID pelanggan yang memiliki ID 1. Lalu kita klik go. Ini berhasil, dan kita cek pada tabel pelanggan apakah terubah. Nah, di sini ini yang ber-ID pelanggan 1 itu Amir, atas nama Amir. Alamatnya sudah berubah ya, menjadi sesuai dengan yang tadi kita lakukan. Selanjutnya adalah update yang kedua. Nah, update yang kedua itu saya ingin melakukan pengupdatean pada tabel Street Food di harga menu menjadi 22.000 di ID Street Food yaitu 3. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengecek dulu apakah sebelumnya harga menunya itu berapa. Kita cek dulu di Street Food. Nah, harga menu di yang ID Street Food-nya itu 3, yaitu harganya di ini ya, harganya di 20.000 dan ingin di update ke 22.000. Ini kita go. Oke, kita cek lagi di Street Food apakah sudah berubah. Nah, bisa kita lihat ya pada ID Street Food yang ketiga itu untuk harga menunya sudah berubah sesuai dengan update yang baru saja kita lakukan. Lalu untuk update yang ketiga itu pada ID pesanan 7. Untuk status pesanannya saya ingin merubah dari yang pending menjadi lunas, menjadi selesai. Nah, ini untuk query-nya. Dan kita lihat pada pesanan, pada ID pesanan 7 untuk status pesanannya sudah selesai. Selanjutnya pada update yang keempat itu ada tabel pembayaran. Di ID pembayaran yang nomor 7 itu status pembayarannya belum lunas. Nah, saya ingin mengubah belum lunas ini menjadi lunas. Oke, jadi ini adalah query-nya. Saya ingin mengganti status pembayaran yang belum lunas menjadi lunas. Oke, sekarang kita klik go. Kita cek lagi pada tabel pembayaran. Oke, ini kita sudah berada pada tabel pembayaran. Pada ID pembayaran 7 untuk status pembayarannya sudah berubah ya menjadi lunas. Sekarang update yang kelima yaitu saya akan mengupdate pada tabel pedagang. Di ID pedagang 3, saya akan mengubah nomor HP-nya. Nah, pada tabel
tabel pedagang ini saya ingin mengubah nomor HP-nya menjadi sekian, lalu kita klik Go. Kita cek lagi pada tabel pedagang apakah sudah berubah. Kita lihat pada ID pedagang nomor 3, untuk nomor teleponnya sudah berubah ya dan sudah sesuai dengan updatean terbaru yang baru saja kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk pada tahap delete, di mana saya akan menghapus salah satu ID pada tabel pembayaran. Jadi yang akan saya hapus itu adalah ID pembayaran 9. Ini, ya, ini, TTL. Nah, ini untuk query-nya, yaitu hapus dari tabel pembayaran, di mana yang dihapusnya itu adalah ID pembayaran 9, ID pembayaran nomor 9. Lalu, ya, nah, lalu kita cek di dalam tabel pembayaran. Nah, bisa dilihat ya, pada tabel pembayaran, ID pembayaran 9 itu sudah tidak ada, karena sudah kita hapus. Nah, sekarang delete yang kedua adalah saya akan menghapus ID pesanan pada tabel pesanan, yaitu yang ber-ID 9. Nah, ini untuk query-nya, hapus dari tabel pesanan, di mana itu tuh yang dihapusnya adalah ID pesanan 9. Kita go, oke, dan kita cek pada tabel pesanan, apakah ID pesanan 9 itu sudah terhapus atau belum. Nah, bisa dicek di sini, kita sudah berada pada tabel pesanan, bahwasanya ID pesanan 9 itu sudah tidak ada. Sekarang masuk pada delete yang ketiga, yaitu saya akan menghapus ID pelanggan 9 pada tabel pelanggan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ID pelanggan 9 itu masih ada, dan saya akan menghapusnya. Nah, ini untuk query-nya, yaitu hapus dari tabel pelanggan, di mana tempatnya itu ada di ID pelanggan nomor 9. Oke, kita go, oke, dan kita cek pada tabel pelanggan apakah sudah terhapus atau belum. Nah, setelah dicek, pada ID pelanggan itu, ID pelanggan 9-nya sudah tidak ada ya, dan sudah terhapus. Oke, selanjutnya adalah pencarian atau penarikan data informasi menggunakan kombinasi query, yaitu kombinasi antara select, where, order by, join, group by, dan juga mapping. Nah, di sini saya ingin menampilkan semua dari tabel street food. Nah, di sini query-nya yaitu select bintang from street food, yang artinya pilih semua dari street food, atau tampilkan semua dari tabel street food. Oke, kita go. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data-data yang ada pada tabel street food itu ditampilkan semuanya. Nah, selanjutnya select yang kedua yaitu adalah select nama pelanggan, email, nomor HP dari tabel pelanggan. Nah, kalau tadi kita menggunakan karakter bintang, maka itu semua data itu akan ditampilkan. Tapi jika tidak menggunakan karakter bintang dan hanya disebutkan nama pelanggan, email, dan nomor HP, maka yang ditampilkan hanya ketiga itu saja dari tabel pelanggan ini. Kita klik go. Nah, bisa dilihat ya hasilnya yang ditampilkan hanya ada 3, yaitu nama pelanggan, email, dan nomor HP. Selanjutnya select yang ketiga yaitu select nama tempat. Nah, nama tempat ini diaskan atau dialiaskan menjadi nama gerobak kuliner. Lalu pilih juga kategori makanan, di mana kategori makanan ini dialiaskan atau diganti dulu namanya menjadi jenis makanan. Nah, pilih semua itu dari tabel street food. Kita go. Nah, bisa dilihat di sini untuk nama tabelnya itu menjadi nama gerobak kuliner. Padahal awalnya itu kan namanya nama tempat, tapi setelah menggunakan alias maka dirubahlah menjadi nama gerobak kuliner. Pada jenis makanan, pada nama jenis makanan juga sama. Awalnya itu kan nama tabelnya itu kategori makanan, tapi dialiaskanlah menjadi jenis makanan. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk pada where, di mana ini adalah penggabungan antara select, from, dan juga where. Nah, di sini saya ingin menampilkan atau select semua dari tabel street food, where, atau di mana kategori makanan yang akan dimunculkan itu hanya makanan beratnya saja. Nah, di sini pilih semua dari tabel street food, di mana yang akan ditampilkannya itu adalah kategori makanan yang mana yang dimunculkan itu hanya makanan beratnya saja. Tuh. Jadi kalau misalnya bukan makanan berat atau tidak sama dengan makanan berat itu tidak akan dimuncul. Kita klik go. Nah, bisa dilihat di sini semua datanya itu yang dimunculkan hanya makanan beratnya saja. Tuh. Oke, where yang selanjutnya atau where yang kedua yaitu saya ingin menampilkan semua dari tabel street food, di mana yang ditampilkan itu hanya harga menu yang kurang dari 15.000. Oke, nah sini yang ditampilkannya hanya harga menu yang kurang dari 15.000. Where yang ketiga yaitu saya ingin memilih semua dari tabel street food, di mana yang akan ditampilkannya yaitu adalah harga menu yang lebih dari 20.000. Sekarang kita klik go. Nah, maka harga menu yang akan ditampilkan yaitu data yang akan ditampilkan akan memiliki harga menunya itu lebih dari 20.000. Yang keempat, kita ingin menampilkan yang dimana harganya itu adalah lebih dari sama dengan 18.000. Kita klik go. Nah, bisa dilihat pada bagian harga menunya yaitu karena tadi query-nya atau perintahnya adalah lebih dari sama dengan 18.000, maka si 18.000 itu akan masuk ke dalam data gitu. Kalau misalnya lebih dari 18.000 saja, maka si 18.000 itu akan dimasukkan ke dalam data. Tetapi karena tadi lebih dari sama dengan, maka 18.000 masuk, dan yang akan diambil adalah 18.000 dan sampai seterusnya gitu. Oke, sekarang yang kelima yaitu saya ingin memilih semua dari tabel pesanan, di mana yang akan dimunculkannya yaitu adalah data-data yang jumlah pesanannya itu kurang dari atau sama dengan 2. Sekarang kita klik go untuk memastikannya. Nah, bisa dilihat di sini jumlah pesanannya yaitu kurang dari 2 atau sama dengan 2, maka yang akan dimunculkannya adalah 2, 1, 2, dan juga 1. Oke, selanjutnya, dan di sini pilih semua dari tabel street food, di mana harga menunya itu adalah di antara 12.000 dan 18.000, maka datanya itu akan dimunculkan dari harga 12.000 sampai yang harga menunya itu 18.000. Kita klik go. Nah, ini adalah hasilnya. Yang ditampilkan adalah dari harga 12.000 sampai harga 18.000. Oke, sekarang di sini saya ingin menampilkan data pada tabel. Di sini saya ingin menampilkan data pada tabel pelanggan, di mana yang ditampilkannya itu hanya nama pelanggan yang berawalan huruf H. Coba untuk query-nya. Dan di sini select dari tabel pelanggan, di mana nama pelanggannya yang akan ditampilkannya yaitu nama pelanggan yang berawalan huruf H. Kita go. Nah, bisa dilihat pada nama pelanggan yang ditampilkannya itu adalah Amir saja, karena hanya Amirah yang berawalan huruf A. Gitu. Oke, selanjutnya ini where yang terakhir, mana ingin memilih semua dari tabel pembayaran, di mana yang ditampilkannya yaitu adalah metode pembayaran di dalam e-wallet dan juga transfer bank. Go. Nah, jadi di sini data-data yang ditampilkan adalah data-data yang metode pembayarannya itu menggunakan e-wallet dan juga transfer bank. Nah, sekarang masuk pada tahap order by, di mana di sini saya ingin datanya itu diurutkan berdasarkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka untuk query-nya yaitu pilih semua data dari tabel street food, nah diurutkan berdasarkan harga menunya itu dari yang terkecil ke harga menu yang besar. Kita klik go. Nah, bisa dilihat ya sini untuk harga menunya dari mulai harga menu yang 10.000 dari yang terkecil hingga yang terbesarnya di sini adalah 75.000. Tuh. Nah, bisa dilihat pada ID street food-nya ini, pada ID street food-nya tidak beraturan gitu ya, karena untuk
yang dilihatnya adalah pengurutan berdasarkan harga menu. Oke, jika tadi diurutkan berdasarkan ascending atau dari yang terbesar, sekarang saya ingin mengurutkan datanya itu dari yang terbesar ke data yang terkecil. Oke, kita klik go. Nah, bisa dilihat di sini untuk tanggal pesanannya. Nah, bisa dilihat di sini untuk tanggal pesanannya, yaitu berarti dari pesanan yang terbaru ke pesanan yang terlama gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada proses join. Oke, di sini sudah tampil query-nya, di mana query itu ingin menggabungkan tiga tabel sekaligus, yaitu di sini ada dari tabel pesanan digabungkan dengan tabel pelanggan, ini digabungkan dengan tabel street food. Sekarang kita go. Nah, bisa dilihat ini ID pesanan dari tabel pesanan, terus lalu ada nama pelanggan dari tabel pelanggan, dan nama tempat itu dari tabel street food. Tuh. Oke, sekarang ini masih pada tahap join. Nah, kalau pada awal itu hanya from, inner join. Nah, kalau sekarang itu ada from, left join, dan juga right join. Kita go. Nah, ini adalah hasil dari query yang barusan saya lakukan. Nah, ini adalah data-data yang muncul dari query yang barusan saya coba jalankan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pada tahap group by. Nah, di sini saya ingin menampilkan kayak misalnya kategori makanan itu memiliki berapa kedai, misalnya kategori makanan camilan. Nah, ada berapa sih kedai yang memiliki camilan gitu. Terus misalnya ada kategori makanan berat. Nah, aku tuh ingin menampilkan ada berapa sih kedai yang memiliki kategori makanannya itu makanan berat gitu. Nah, ini query yang akan kita gunakan. Kalau kita klik go, nah bisa dilihat di sini hasilnya bahwa kategori makanannya camilan itu jumlah kedainya itu ada 5, dan untuk makanan berat itu jumlah kedainya juga ada 5. Nah, kalau sekarang itu adalah ingin menampilkan rata-rata dari harga menunya. Kita klik go. Nah, bisa dilihat di sini untuk kategori makanan camilan itu rata-rata harga menunya di kisaran 12.600. Nah, untuk makanan berat itu rata-rata harganya adalah di 19.400. Nah, sekarang kita lanjut pada tahap having. Oke, kita masukkan query-nya. Untuk query having-nya ini, nah kita coba go, dan yang inilah hasil yang ditampilkan. Dimana kan having counting-nya tuh lebih dari 2 gitu. Maka yang ditampilkannya ini 5 jumlah kedainya. Nah, jadi inilah yang ditampilkan dari hasil query-nya. Tuh. Nah, kalau tadi itu yang ditampilkannya adalah jumlah kedai yang lebih dari 2. Nah, sekarang yang akan ditampilkannya yaitu harga rata-rata yang lebih dari 13.000. Nanti jadi data yang ditampilkannya itu adalah rata-rata harga menu yang lebih dari 13.000. Kita coba klik go. Nah, di sini ditampilkan kategori makanannya yaitu makanan berat, dan rata-ratanya yaitu ini lebih dari 13.000 yaitu 19.400. Oke, sekarang kita masuk pada bagian pengujian integritas data. Nah, untuk menjaga validitas data, di sini saya menguji integritas datanya dengan cara memasukkan data yang melanggar aturan. Di sini saya akan mencobanya pada primary key terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencobanya memasukkan data yang tidak sesuai aturan pada primary key terlebih dahulu. Nah, di sini saya sengaja memasukkan bentuk ID adminnya itu 10, sedangkan pada tabel admin itu nomor 10 itu atau ID admin 10 itu sudah ada gitu. Tapi saya dengan sengaja memasukkan ID adminnya 10. Apakah integritas database-nya itu akan berjalan sesuai atau tidak? Sekarang kita klik go. Nah, di sini error berarti tandanya si integritas datanya itu sudah benar-benar menjaga gitu. Jadi tidak sudah bekerja dengan baik gitu ya. Jadi dia sudah yang sudah yang menahan kalau misalnya ada duplikat itu tidak langsung dimasukkan, tapi dia memberikan himbauan bahwa itu adalah duplikat, dia akan error gitu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan pada yang for nya. Nah, sekarang kita coba untuk yang integritas database pada for nya. Nah, di sini berarti bisa disebutkan integritas database-nya itu berjalan dengan baik gitu ya. Lalu sekarang saya akan mengujinya pada constraint atau yang tidak boleh nol gitu ya. Untuk yang constraint-nya atau yaitu tidak boleh ada data yang nol ya. Sekarang kita coba dulu. Nah, di sini sistemnya memberikan himbauan errornya bahwa kolom password itu tidak boleh nol atau tidak boleh kosong gitu. Oke, di sini kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap di mana bagian keamanan database. Nah, pada tahap ini kita dimulai dari membuat atau meng-create user dulu. Oke, di sini kita akan membuat user untuk admin terlebih dahulu. Kita klik dulu. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu sekarang kita akan membuat user untuk operator. Nah, sekarang kita akan membuat user untuk operatornya. Kita klik dulu. Nah, untuk membuat user ini sudah selesai. Lalu dilanjutkan dengan semua pada admin sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini kita sudah memberikan hak penuh kepada admin. Lalu kita klik go. Nah, sekarang kita akan memberikan dua hak kepada operator. Nah, untuk operator itu haknya terbatas. Dia hanya memiliki dua hak, yaitu untuk select dan insert saja. Sekarang kita go. Oke. Nah, sekarang saya akan menguji apakah hak-hak itu sudah terterapkan atau sudah apa hak itu sudah berjalan atau belum gitu ya. Nah, saya akan mengujinya di XMPP Control Panel. Di sini saya akan membuka shell. Nah, pada saat ini saya akan login sebagai admin dan juga operator. Lalu kita klik passwordnya. Kita masukkan passwordnya. Ya, sekarang kita akan menguji. Nah, mengujinya kita dengan cara delete gitu. Sedangkan kan untuk user operator itu hanya bisa haknya select dan juga insert gitu. Nah, untuk operator itu tidak mempunyai hak untuk mendelete. Maka seharusnya saat saya tekan enter sekarang itu harusnya munculnya error gitu, karena operator itu tidak mempunyai hak untuk delete. Kita klik enter. Nah, di sini sudah benar ya. Sistemnya memberikan himbauan error gitu, karena memang betul bahwa untuk user operator itu tidak mempunyai hak untuk mendelete itu. Oke, setelah tadi kita menguji hak akses pada user operator, sekarang kita akan menguji hak akses pada user administrator. Tapi untuk user administrator itu kan beliau mempunyai semua haknya gitu ya. Nah, pada itu kita coba cabut dulu satu hak akses dari administrator, yaitu dari altar. Kita coba klik
kita coba klik go. Nah, di sini untuk hak akses administrator pada alter itu sudah dicabut. Nah, sekarang kita uji coba pada selnya. Keluar dari user operator dan sudah dicabut dari hak akses administrator, harusnya saat saya memasukkan command ini, maka saat nanti di enter itu seharusnya akan munculkan error. Nah, di sini setelah ditekan enter, hasilnya error. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya demonstrasikan. Untuk kesimpulan secara keseluruhannya, yaitu sistem street food Bandung ini sudah diimplementasikan secara utuh, lalu pada sistem ini tuh tidak hanya menyajikan data, tapi juga diuji untuk mempertahankan integritas datanya dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.